Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah sidang Jum'ah Masjid Jami' Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di atas mimbar yang suci di dalam masjid yang agung ini, perkenankanlah Al-Faqir Khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan juga kepada seluruh hadirin jamaah sidang Jum'ah pada umumnya, untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal hidup di alam dunia, terlebih nanti di alam akhirat, tak ada lain dan tak bukan ialah bekal taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minina rahimakumullah. Bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu, yang dirindu-rindu sudah ada di depan mata kita semua. Sejak awal bulan Rajab, kalimat kerinduan itu selalu dilantunkan oleh anak-anak kita, bahkan oleh kita semuanya, baik di masjid-masjid, di musalla, di surau, di majlis-majlis ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kerinduan itu berbunyi: Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan yang mulia, yakni ialah bulan Ramadan. Tinggal beberapa jam ke depan, para ulama ahli ilmu falak di seluruh belahan bumi Indonesia ini akan menyampaikan hasil penampakan hilal Ramadan dan akan diumumkan pada sidang itsbat malam nanti. Ramadan hanya tinggal menghitung jam, bukan lagi hari. Masihkah kita tertidur? Masihkah kita ghaflah lalai? Masihkah kita asyik dengan gelimangan dosa yang menempel pada jiwa raga, bahkan hati kita? Berapa banyak sudah dosa kesalahan yang belum lagi sempat kita istighfarkan? Betapa banyak kekhilafan yang belum kita akui di hadapan Sang Rahman. Mari hadirin, selagi masih ada kesempatan, kita persiapkan bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hari kemarin tak bisa kita sesali dan tak mungkin lagi kembali. Hari esok belum tentu kita miliki, tapi hari ini yang kita miliki. Mari kita perbaharui niat, perbaiki amal perbuatan kita, perbaiki hubungan kita pada Sang Khalik, agar kualitas ibadah kita di bulan Ramadan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika seseorang akan mengarungi perjalanan yang panjang, pasti ia akan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya.
sesuai dan selaras lurus dengan kalimat man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa orang yang akan mengarungi perjalanan jauh, pasti akan menjadikan bekal sebaik-baiknya untuk mengarungi perjalanan itu. Maka bekal Ramadan yang harus ada pada diri kita yang pertama ialah bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan suci adalah panggilan keimanan. Maka kalimatnya bukan lagi ya ayyuhal muslimun, bukan ya ayyuhal muttaqun, bukan ya ayyuhal mukhlisun, tapi panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena hadirin, tanpa iman seseorang tak akan mampu melaksanakan perintah Allah. Tanpa iman ia tak akan sanggup untuk menjauhi, meninggalkan larangan Allah. Betapa banyak di antara kita saat ini yang sudah mulai berniat saat Ramadan tiba nanti, ia bertekad akan menghatamkan Al-Quran 3 kali, 5 kali, bahkan 10 kali. Ia berniat tak akan pernah tinggalkan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah di Ramadan nanti. Tapi Ramadan sudah di penghujung nanti, jangankan Al-Quran dibaca, bahkan dibuka pun tidak pernah. Sehingga bekal utama yang wajib kita tempa saat ini adalah bekal iman yang kuat, dibarengi dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga tujuan utama dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu betul-betul ada dalam diri kita semuanya, yakni adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, kata Allah, agar kita semua wahai hadirin menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa di sisinya. Takwa adalah hasil, takwa adalah buah daripada keimanan seseorang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bekal ilmu. Milikilah ilmu Ramadan sebelum berpuasa. Jangan sekali-kali kita ibadah hanya dengan ikut-ikutan tanpa tahu maksud dan juga tujuan. Ulama kita mengatakan di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakun ahadukum imma'ah." Jangan sekali-kali kalian menjadi umat pengekor, umat pengikut. Yaqulu, kalian berkata, ana ma'an nas, aku bagaimana teman-temanku, aku bagaimana sahabat-sahabatku, aku bagaimana saudara-saudaraku. In ahsanan nasu ahsantu. Kalau mereka meramaikan masjid-masjid di bulan Ramadan, kalau mereka meramaikan tarawih-tarawih di bulan Ramadan, kalau mereka meramaikan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan, kalau mereka menginfakkan, mensedekahkan hartanya di bulan Ramadan, aku ikut dengan mereka. Aku ikut berbuat baik bersama mereka. Aku ikut bersimpuh sujud tarawih di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Wa in asa'tu, apabila Ramadan telah berakhir, apabila mereka sudah tak lagi meramaikan masjid, apabila mereka tak lagi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, apabila nanti sedekah dan juga infak tak lagi mereka keluarkan, aku ikut bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Betapa banyak ilmu puasa seseorang hanya sebatas menahan lapar dan dahaga dari awal terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ia puasa tapi tetap menghina saudaranya. Ia salat tapi selesai salat mencuri terus dilakoni. Puasa ia tapi berdusta seakan menjadi hal yang biasa saja. Sehingga akhirnya apa yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terjadi pada dirinya sendiri. Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, yang menjalankan ibadah Ramadan, yang menjalankan qiyamul lailnya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah rasa lapar dan juga haus semata.
Ma'asyiral muslimin, pentingnya ilmu Ramadan perlu dan harus kita miliki agar ibadah yang kita jalani tak sia-sia tanpa makna. Yang terakhir, yang ketiga, bekal untuk mengarungi lautan Ramadan ini adalah Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan sekolah tempat latihan yang menempa diri dan hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di dalam 11 bulan ke depan. Tarawih bukan hanya ramai di permulaan, lalu semakin maju jamaahnya di hari-hari kemudian, karena pindah tarawih itu ada di mal dan juga di pasar swalayan. Al-Quran bukan hanya dibuka saat Ramadan tiba kemudian tutup saat Ramadan berlalu. Hamba yang modelnya seperti ini para ulama menyebutnya bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Buruknya satu kaum, alangkah jeleknya satu penduduk apabila salat jamaahnya hanya pada di bulan Ramadan. Apabila tadarus Al-Qur'annya semangat hanya pada di bulan Ramadan. Apabila ibadah infak sedekahnya hanya dikeluarkan di bulan Ramadan. La ya'rifuna Allah, ia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala illa fi Ramadan, kecuali pada di bulan Ramadan. Orang tersebut dikatakan para ulama bi'sal qaum. Orang itu adalah sebaik-baiknya, seburuk-buruknya penduduk. Bi'sal qaum, orang itu adalah sejelek-jeleknya kaum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pendidikan 1 bulan ke depan ini, kebiasaan baik di dalamnya nanti, salat 5 waktu di masjid selama Ramadan, tilawatil Quran setiap hari setiap waktu, sedekah dan juga infak serta ibadah-ibadah yang lainnya harus tetap kita perjuangkan, harus selalu kita laksanakan walaupun Ramadan pasti berlalu. Selaras lurus dengan nasihat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mujahidu, orang yang dikatakan pejuang, seorang dikatakan kasatria adalah manjahada nafsahu, siapa orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, siapa orang yang tetap menjalankan ibadah 5 waktu, meramaikan masjidnya, meramaikan suraunya, meramaikan musolahnya fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Inilah 3 bekal utama yang harus kita persiapkan guna menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Semoga 3 bekal ini bermanfaat untuk kita mengarungi perahu bulan suci Ramadan. Terakhir, Al-Fakir sampaikan, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah tarawih, selamat menjalankan ibadah membaca tilawatil Quran dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah taala tetapkan istiqomahkan hati kita untuk selalu taat berada di jalannya dan juga menjalankan seluruh perintahnya serta menjauhi apa yang dilarang olehnya. Amin amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم بارك لنا في شعبان كما باركت لنا في رجب وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وارزقنا بالغفران اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيم الصلاة